tentu kalian sudah mengenal karena Mister sudah memperkenalkan diri. Mister ini sebagai guru agama dan juga koordinator kerohanian, maka Mister mau menjelaskan mengenai devosi dan chapel. Devosi dan chapel ini adalah kegiatan yang selalu dilakukan di setiap hari di sekolah Kalam Kudus selama kalian mengikuti pembelajaran. Nah, Mister langsung tunjukkan devosi itu seperti apa sih? Nah, pertama-tama, ini ya, ini kalian tentu sudah menerima namanya GBA atau selembaran yang dibagikan kepada kalian GBA. Jadi kita akan membaca Alkitab mulai dari Senin sampai Jumat. Ini adalah ayat-ayat firman Tuhan yang kalian baca dan renungkan untuk kalian dan juga para guru memiliki karakter seperti Kristus ya. Nah, di situ sudah ada ayat-ayatnya. Nah, ini kalian akan dibagikan. Nanti setelah kalian membaca, silakan dicentang di sini ya, di checklist di sini bahwa membuktikan bahwa kalian sudah membaca. Nah, ini yang Mister blok hitam ini adalah hari Sabtu dan Minggu. Jadi kita nggak ada pembacaan di hari Sabtu dan Minggu ya. Kemudian yang masih kosong-kosong ini adalah ayat-ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan karakter, dan nanti akan dibagikan kepada kalian ayat-ayat ini setiap bulannya. Jadi kalian bisa tulis di kertas yang sudah dibagikan ketika di-share lewat WA oleh wali kelas masing-masing. Nah, ini harus diperhatikan, ini untuk devosi ya. Nah, berikutnya ketika kalian melakukan devosi, bukan hanya sekedar membaca ayat firman Tuhan yang sudah diberikan, tapi juga kalian mencatat dan juga mencatat apa yang kalian dapatkan dari perenungan tersebut. Misalkan dari Ulangan 13 sampai 14, yang saya dapatkan adalah kita harus setia terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama, misalnya kayak gitu. Mungkin catatannya cukup panjang, agak panjang. Nah, itu yang kalian catat, dan nanti catatan kalian itu kalian akan mencatat, mengetiknya di Google Classroom. Nah, ini Google Classroom. Jadi semua tentu akan tahu apa itu Google Classroom. Jadi setiap pagi sekitar sebelum jam 7.45 Mister akan share tugas kepada kalian seperti ini. Ini contoh dari tahun yang lalu. Ini deskripsinya seperti apa. Jadi ketika kalian devosi secara mandiri di rumah, kalian harus menyanyi lagu yang Mister sudah pilih dan sudah share satu hari sebelumnya. Jadi sekitar jam 6 sore pada hari sebelumnya akan di-share kepada kalian lewat WA. Kemudian kalian berdoa, merenungkan ayat GBA atau gerakan baca Alkitab sesuai jadwal, dan kalian mencatat di private comment. Nanti ada private comment di aliran tugas ini, kalian mencatat itu kemudian mengirimkan kepada saya. Nah, setelah kalian merenungkan firman Tuhan ini, kalian berdoa. Nah, itulah devosi ya. Jadi lewat devosi ini kita membina atau membangun terus hubungan kita dengan Tuhan untuk memperteguh iman kita kepada Tuhan ya. Nah, ini mengenai devosi ya, secara sederhana, secara singkatnya. Ini devosi, jadi Senin sampai Jumat. Nah, kemudian pada hari Kamis Mister tunjukkan dulu contoh. Nah, tugas siswa ya. Nah, ini contoh Mister ambil misalnya Monica Selarosi ya. Ayat devosi ini di private comment-nya dia ya. Dia menuliskan seperti ini: Tuhan memberi kita akal budi supaya kita bisa merawat dan melindungi ciptaan Tuhan lainnya, dan seterusnya. Jadi kayak gini tampilannya nanti di komentar private comment kalian yang kalian kirimkan kepada Mister ya. Oke, ini cukup untuk devosi. Kemudian Mister lanjut chapel. Jadi chapel itu kita akan adakan setiap hari Kamis dalam setiap minggu. Jadi chapel itu kayak begini ya. Nanti Mister akan kirimkan aliran tugasnya seperti ini sekitar sebelum jam 8, dan satu hari sebelumnya pada Rabu malam itu Mister udah mengirimkan lagu ya, lagu yang akan kalian menyanyikan ketika melakukan ibadah chapel secara mandiri di rumah kalian. Mister akan kirimkan lagu-lagu kepada kalian untuk kalian pelajari atau
kalian nonton dulu. Contoh sini ya, ini tata caranya ya, atau urutan bagaimana kalian melakukan cepol secara mandiri di rumah. Yang pertama kalian menyanyi. Nyanyi ini contoh Karena Salibmu, ini lagu yang Mister share dari YouTube ya. Kemudian kalian berdoa. Nah, nanti ada catatan rekaman khotbah yang akan dikirim dan yang kalian nonton di YouTube. Kemudian kalian mencatat apa sih yang saya dapatkan dari khotbah, misalnya Mister Yakub yang khotbah, apa sih yang saya dapatkan dari khotbah yang Mister Yakub. Kalian mencatat di buku khusus yang kalian siapkan untuk mencatat setiap rekaman khotbah ataupun setiap khotbah pada hari Kamis. Ya. Nah, setelah kalian khotbah selesai dan kalian setelah mencatat, kalian berdoa ya, melakukan doa syafaat. Nah, ada pokok doa yang Mister sudah tuliskan dan terakhir menyanyi ya. Nah, setelah kalian menyanyi, contohnya menyanyi to give thanks dan setelah cepol selesai, dan setelah cepol selesai kalian di aliran tugas ini ada namanya kalian kirim foto dari kalian foto catatan khotbah kalian yang kalian sudah dengarkan, kemudian dikirim di tugas ini, di cepol ini ya. Contohnya di cepol Kamis 30 April, anak-anak kirim ke sini, makanya contohnya kayak gini. Ya. Ya seperti ini. Ya, anak-anak menuliskan isi khotbah cepolnya ya, misal memperlihatkan kepada kalian. Nah, seperti ini catatannya. Jadi mereka kirimkan catatannya pada Mister dan Mister bisa menilai ya. Jadi Mister akan nilai hasil catatan khotbah kalian dan juga catatan khotbah atau catatan di cepol dan juga catatan difusi ya. Jadi contohnya kayak gini. Apa sih yang didapat dari khotbah tersebut? Kemudian di paling bawah kalian menuliskan refleksi pribadi. Harus kayak gimana sih? Misalnya, oh hari ini khotbah tentang kasih. Oh, berarti setelah kalian menuliskan apa yang dikatakan pengkhotbah, kalian juga menuliskan refleksi pribadi. Saya harus mengasihi lebih sungguh lagi kalau selama ini belum terlalu bersungguh-sungguh. Oke, nah jadi contohnya kayak begini ya untuk devosi dan cepol, dan nanti pada pertemuan pertama agama Mister akan jelaskan lagi jika kalian masih bingung. Oke, demikian saja perkenalan untuk devosi dan cepol. Kiranya Tuhan memberkati dan bisa kita lakukan yang baik ke depannya.